Katanya turun sampai berapa kilo ya kemarin? 7,5, 8 kilo. Intermittent fasting itu Fasting itu kan puasa. Yoi. Kalau intermittent ya puasa intermittent. Selamat datang kembali di Perasa Podcast bersama saya Kimberly, Ranger Pink. Saya Anjas Marah. Ngawur. Saya Ranger Putih. Dit, hari ini kita bertiga. Sama siapa itu? Ada salah satu narasumber kita ini, profilnya hari ini adalah contoh yang baik selama pandemi. Ya. Kenalin aku nggak mau kenalan sendiri soalnya. Oh, oke, siap. Oh iya, maunya dikenalin. Mau dikenalin ya, Bo. Siap. Jadi profilnya narasumber kita ini luar biasa, Dit. Kalau pandemi ini kan lagi banyak hobi-hobi baru bermunculan, ya kan? Kamu ngapain aja selama pandemi? Bayar cicilan, Bu. Oh, tetap ya? Ya, Kok sama? hobi saya. Itu hobi. Banyak ya cicilannya ya, Pak? Sama. Dia mesti kalau di podcast curhat, Mbak. Ya Dia tuh. Allah. Terus gimana? Jadi ini narasumbernya siapa, coba? Ini namanya siapa? Iya Ini kan, saya tolong. tanya Bapak dulu. Saya- Aku kan mau tanya nih yang real life nih, ini yang contoh yang bener sama nggak bener, maunya gitu. Tadi nanya before Dit. after maksudnya. Iya. Coba selain cicilan, Dit. Olahraga dong pastinya. Enggak. Udah pakai enggak. baju begini. Oh iya, ini cuma Ini- kita kayak Jas hujan bukan sih? bukan, Mbak. Jajan miskin. Oke, fine. Jadi next. Gini Dit, hobi yang selama pandemi itu kan sekarang bermunculan banyak tuh. Ya kan, hobi-hobi yang positif selain cicilan. Kalau itu kewajiban ya. Jadi salah satunya adalah ada yang gardening, memasak, ya kan. Salah satunya lagi ada bersepeda, yang itu masuk di dalam menu olahraga begitu. Workout gitu. Workout, benar. Nah, yang kita undang hari ini itu yang positif pastinya. Oh. Ya kan, yang hobi-hobi baru tadi gitu loh, Dit. Mbak Oh. Nana ini hobinya olahraga sebenarnya. Oh, Mbak Nana namanya. Ya, Mbak Nana. Iya kan tadi belum dikenalin ya. Aduh gimana sih? Iya. Kenalin cepetan. Ini namanya Mbak Nana, guys. Oh iya. Iya. Makasih loh ya. Iya. Jadi Terus ya intinya Mbak Nana ini suka berolahraga, berbeda dengan kita. Contoh yang salah, like gak turu-turu, Yang rasan-rasan, apa? GoFood, Food, GrabFood, Iya. gibah ya. Gak penting lah semuanya gitu. Drakor. Iya, drakor. Tapi iya. tapi ada juga sekarang yang di era pandemi gini hobinya itu malah berolahraga, diet kayak gitu-gitu. Iya, makanya itu kan tadi itu risetnya seperti itu, di bahwa banyak hobi yang bermunculan baru Iya, yang positif. mitos. Apakah ada beneran? Ternyata ada. Ada. Hmm. Seperti profil dari narasumber kita yang satu ini, namanya Mbak Nana. Oh, gitu. Begitu Mbak Nana. Ya. Awaknya lencir, Dit. alhamdulillah. Apa itu? Lancir. Iya, jadi Gimana? Jadi Kita mau gimana? bahas apa harusnya hari ini? Itu jadi kan aku tadi sebelum kesini tuh udah baca-baca riset tuh Mbak Nana, ya kan, susah gitu loh nyari narasumber yang selama pandemi ini tuh makin lencir gitu. Yang ada setiap saya undang kok lama nggak ketemu udah. Membesar. Iya, size-nya nambah gitu. Dit aja selama di podcast ini baru berapa bulan? 1 bulan udah nambah Dulu berapa? segini ya, Mas. Iya, Ya dulu segitu. kurus saya sering berendam di minyak tanah itu. Jadi Iya. menggelembung. Iya. Melentung. Nah, jadi kalau Mbak Nana kok bisa sih Mbak Nana? Gimana sih ceritanya awalnya kok di masa pandemi ini yang harusnya orang males-malesan malah olahraga, Iya. terus katanya turun sampai berapa kilo ya kemarin? 7,5, 8 kilo. Tuh, turun sampai 8 Tujuh. kilo. Dari bulan apa itu Mbak Nana? Dari bulan Mei. Sampai sekarang? Iya, ya. Heeh. Dari bulan Mei. 1 bulan sekitar Belum. 1 sampai 2 kilo ya Mbak? Belum. Gila. 2 kilo ya. 1 sampai 2 kilo udah. Ngapain gitu? Kalau nggak mampu ngitung nggak usah dihitung. Minder saya, Bu. Minder. Motif utamanya apa sih Mbak Nana kok pada akhirnya memilih olahraga sebagai mengisi waktu luang? Males lu ya olahraga mengisi waktu luang. Males. Iya, Males. Kalau Mm. kami Mbak, mohon maaf. Ya. Mm-mm. Kalau soal olahraga sih sebenarnya iya, kalau olahraga sih sebenarnya aku bukan hobi yang baru ketemu saat pandemi sih, enggak sih. Iya, betul. Tapi emang udah dari Gitu dulu ya. aku memang nge-gym gitu. Oh, anak gym, betul. Anak gym banget. Anak gym banget ya, Mbak. Asu, aku menamakan diri Asu. Anak Sutos. Oh, Oh, iya. Soalnya gymnya di Sutos. Iya. kenal Nana Asu enggak? Dit lambemu narasumber. Lah ya. Ayo, aku Iya, narasumber loh, iya. Dit. Gimana? Anak Sutos, Bu. Oh, gitu. Jadi dulu Enggak, maksudnya anak Sutos. Yo, Iya, iya, sorry. oh, benar. Iya.
Jadi dari dulu aku udah nge-gym kan sebenarnya. Cuman memang nggak ada program yang jelas karena aku ke gym juga nggak pakai PT gitu kan. Aku cuman melakukan apa yang aku suka gitu loh. Maksudnya aku lagi suka ngedance, maka aku akan ngambil kelas-kelas dance gitu. Aku lagi pingin kardio, maka aku kardio gitu aja sih. Aku pingin apa namanya resisten, ya aku akan angkat beban gitu aja. Jadi tergantung suasana hati aja gitu, nggak ada programnya. Jadi terus sorry Mbak Nana sendiri ini ada background ini nggak sih, kayak kuliahnya itu emang di bidang olahraga atau gizi atau emang pure ya udah manusia biasa yang suka olahraga ya, tapi bisa menghitung nilai kalori dan lain-lain nih kayaknya nih. Itu ilmu yang baru-baru aja aku tekunin ketika baru pandemi ini. Gitu. Jadi concernnya baru sekarang. Justru gitu ya Mbak ya. Sorry Mbak Nana, bahkan kalau seandainya pandemi itu kan kalau kita ngomong keadaan gitu, gym gitu, pasti kan tidak memungkinkan untuk bisa ke gym. Betul. Ya kan, justru Mbak Nana harus di rumah nih gitu ngerjain. Enggak tahu deh, mungkin di rumah atau di suatu tempat yang emang Mbak Nana pakai untuk khusus workout gitu. Itu emang udah Mbak Nana rencanain, dalam arti maksudnya gini, lebih susah atau enggak sih sebenarnya? Lebih susah. Kan enak tuh kalau di gym Mbak, alat udah ada, jadwal kalau mau pakai PT monggo, kalau enggak ya ambil kelas yang umum gitu loh, Dit. Ya, pertama susah, sangat susah ya, karena gitu ya. Kita nggak ngerti kan mesti ngapain gitu kan. Kalau di gym aja kita bisa ngatur karena ada kelas-kelasnya kan. Aku pengen kelas ini. Nah, sedangkan kalau kalau latihan di rumah kan nggak ada yang memandu, nggak ada temennya, nggak ada motivasinya gitu kan. Nggak ada motivasinya. Terus aku kan tinggal di apartemen, which is itu kecil banget tempatnya. Betul. Terus mau dibuat apa-apa tuh susah gitu. Loncat-loncat loh udah nabrak aja gitu. Mau split dikit aja udah kebentur ya Mbak. Gitu. Jadi bener-bener emang butuh motivasi ekstra banget kalau mau olahraga di saat pandemi. Kalau buat aku sih. Iya, tapi kayaknya pasti ini kayak kenapa kok mau repot-repot? Iya, pasti ada sesuatu hal gitu loh, Dit. Apa motivasinya? Iya, banyak duit. Bisa jadi. Duit dari Hong Kong. Gimana Mbak Nana, kenapa itu? Motivasinya ya? Iya. Apa sih sebenarnya motivasinya? Gini deh. Yang bikin semangat berolahraga. Nah, apa sih kalau cewek itu motivasinya apa sih kalau mau melakukan sesuatu, terus motivasi terbesarnya apa? Yang biasanya nggak dilakuin, terus kemudian tiba-tiba mau ngelakuin, itu cuma satu yang bisa. Apa tuh? Selain Tuhan. Jelas disuruh pacar. Iya toh? Iya, benar. Bukan pacar sih, gebetan. Iya, benar. Apalagi urusannya mau fisik ya Mbak ya, makin pengen kelihatan cantik, singset apa gitu ya. Iya sih. Iya sih Mbak. Cem-ceman lah ya Mbak. Bener-bener. Jadi waktu itu aku ada crush gitu kan. Terus si crush ini tiba-tiba ngelihat foto aku tahun 2017. Yang itu a few pounds lighter dan sekarang beberapa kilogram lebih ringan daripada sekarang gitu. Terus dia dengan enaknya nyeletuk, "Kamu jadi segini lagi dong." Anjing, gimana caranya? Waktu di chat kayak gitu dia ngelihat fotonya berapa Mbak beratnya Mbak Nana? Waktu itu 57. Terus 2017 57. Tapi yang di foto itu beratnya? Iya, itu 57. Oh, sorry, itu 57. Enggak, maksudnya Mbak akunya. Real chatnya itu. 64. Itu loh Dit maksudku. Kenapa sampai disuruh kurus? Tadi ini aku bedo. Dulu cowoknya juga banyak tuntutan. Iya. Enggak mau nerima apa adanya ya, gitu loh. Ntar lihat yang Mbak Nana waktu bayi, kamu gak digini juga kan? Lebih imut lagi dong kayak waktu bayi gitu. Seringan bayi dong. Seringan bayi. Kata digendong Seringan bayi. Banyak tuntutan. Nah iya. Lah kilo bobotnya itu. Iya kan. Jadi awalnya dari gebetan justru crush ya Mbak ya. Tapi itu bukan pacar sebenarnya. Belum. Waktu itu belum ya. And then terus motivasinya dari situ. Dia kan aku bilang loh, gimana caranya orang gymnya aja tutup, ini badan dibikinnya di gym. Aku bilang gitu kan. Iya. Tapi 2017 dia bilang gini, demi cinta ya kan. Terus dia sendiri juga berbagi resep waktu itu. Bicim. Ini gebetannya apa ya? Maksudnya olahragawan, atlet atau basicnya apa? Dia nyuruh itu? Tuhan, bukan Mama. Nabi.
Enggak serius enggak. Ya maaf ya. Oke. Kayaknya ada ini Dit, ada ilmu dia di. Ya ada ilmu. Ya, gitu. ada otak-otak ada. Yoi. Oh Jadi- gitu. Jadi dia sendiri barusan menjalani tiga hal itu, dan dia sendiri sempat turun 4 kilo dalam waktu 7 pekan gitu. Oh, oke. Ada 3 nih yang dia saranin ke aku. Yap. Yang pertama intermittent fasting, terus yang kedua itu calorie deficit, yang ketiga workout dengan sebuah aplikasi. Gitu. Oke. Gitu, itu dibilang nggak bisa salah satunya, nggak bisa salah satu aja, dan juga nggak bisa dicoret salah satunya. Jadi tiga-tiganya mesti jalan bareng. Tiga-tiganya mesti jalan bareng. Nah, itu kalau dijalani dengan konsisten, dengan rutin ya, maka Bisa turun berat badan gitu. bisa, Drastis gitu. bisa banget. Itu yang dia contohin 7 pekan bisa turun 4 kilo gitu. Kalau Mbak Nana? Nah, akhirnya aku nyoba beneran kan. Yap. Intermittent fasting itu udah pada ini nggak familiar nggak sih dengan intermittent? Pernah denger sih Fasting Mbak. itu kan puasa. Yoi. Kalau intermittent ya puasa intermittent. Aduh kesel aku jelasin Mbak. Bisa menjelasin aja Mbak daripada salah nanti masyarakat kita ini ya. Iya. Mohon maaf. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Iya. yang dulu Deddy Corbuzier sempat Iya. bikin diet yang Benar. dia klaim sebagai OCD OCD. itu, OCD. OCD. obsessive compulsive Cardio. disorder Compulsive, salah ya. Kardio. Bukan ya. Nggak tahu Ngawur, deh. ojo Pokoknya ngawur. obsessive Corbuzier diet. yang dia Iya. klaim sebagai teknik yang mungkin Ah, dia puasa. ciptain sendiri ya. Iya, itu ya. Yang ada jendela makan itu. Betul. Nah, itu benar, Oh. benar. Nah, itu sebenarnya ada intermittent fasting. Jadi ketika kamu berpuasa dalam kurun waktu tertentu dan ada jendelanya ketika kamu bisa makan, dan setelah itu puasa lagi. Oke. Gitu. Itu sorry Mbak, puasa itu berarti pure, kita nggak minum, nggak makan. Minum Ya, oke. minum putih atau teh atau kopi tanpa gula. Itu yang boleh dikonsumsi Iya. dalam masa puasa. Oh, gitu. Angel. Angel. Rasan-rasan juga. Puasa kan nggak boleh rasan-rasan. Nggak boleh. Ya, tetap bisa rasa-rasan nggak Mbak kalau intermittent? Boleh. Dowo no. Riset makanya kalau mau mulai itu riset. Ini yang Baca. bikin kita nggak kurus-kurus. Iya. Iya. Hal-hal tidak berguna seperti ini. Iya, disclaimer hidupmu isinya denial. Curcol. Oke, jadi kalau intermittent fasting Mbak Nana berhasil. Maksudnya bisa dengan cara tadi, maksudnya dengan full sekian Iya, jam, puasa. bisa. Bisa. Pertama aku bikin jendelanya 8 jam kan. Oke. Dari mulai makan siang jam 12 sampai jam 8. Oke, itu harus 8 jam ya Mbak Nana atau kita bisa lebih atau? Nah, setelah 2 atau 3 pekan, Yep. 2 pekan kayaknya itu aku naikin lagi jadi 6 jam. Oh, gradual. Oke. Jadi 6 jam. Itu aku makan jam 1 siang, terus makan terakhir jam 7 gitu. Oh, berarti sehari buka sekali ya Mbak? 2 kali, jam 1 sama jam 7. Jam 1 sama jam 7 per 6 jam ya? Ya, 6 jam. Per 6 jam. Setelah jam 7 Oke. malam maka kita mesti puasa sampai besoknya jam 1 siang. Susah. Gitu. Apa nene sing angel? Gampang kalau kita nggak punya uang. Iya. Puasa 3 hari. Aku bisa. Punya duit. Puasa terus gak buka-buka. Iya, intermittent fasting kalah sama orang kiri. Yoi. Bentar lagi kayaknya nih. Enggak lah. Terus gimana Mbak Nana? Oh, jadi Gitu, kayak gitu. Ya pertama aku pakai 8 jam, terus kemudian setelah bisa terbiasa ya, perutnya terbiasa, terus badannya juga terbiasa, nggak lemas apa segala macam, aku naikin jadi 6 jam. Jadi setelah jam 7 nggak bisa makan lagi. Nah, Tapi kendala terberatnya apa nih Mbak Nana? Kan itu nggak boleh pakai gula. Kalau aku kayak orangnya kan sweet banget tuh Pak. sebenarnya enggak. Enggak ya? Selama jendela makan itu tidak ada larangan untuk gula sebenarnya. Oke. Yang dilarang gula kan waktu saat puasanya itu. Karena kayak nggak ada artinya gitu kamu membatasi. Intinya kan intermittent fasting itu membatasi jumlah kalori yang masuk ke dalam badan kamu gitu Kalorinya kan. ya Mbak. Yes, Oke. Terus karena jam makannya terbatas, kita otomatis tidak bisa makan sebanyak kalau kita tidak membatasi diri gitu loh. I see. Kan, ya kan? Ya bener, craving terus kan Mbak perut itu. Kalau kita nggak puasa tuh kayak gitu. Misalnya pagi makan sereal nih, Iya. soal sehat makan sereal misalnya, atau oatmeal ya. Iya.
Terus nanti jam 10 ngemil, misalnya jam 12 kita lunch, jam 3 kita ngopi sambil ngemil brownies misalnya. Brownies, gorengan, terus otak-otak, OT-OT ya, semoga. Kemudian jam 8 makan malam. Iya, bener. Terus jam 10 habis kerja diajakin teman-teman keluar cari sate, makan lagi. Iya. It happens all the time selama aku bekerja gitu kan. Bener-bener Mbak. Iya. Nah, gitu. Ketika kita membatasi jam makannya itu, kita otomatis tidak bisa makan sebanyak itu lagi. Ya, gitu aja sih. Nah, komit ya, Mbak. Cuman kalau kita nggak hati-hati, kita kecenderungannya saat jendela itu, saat jendela makan itu kita bisa berlebihan, overmakan, overeating. Balas dendam. Iya, betul. Benar. Oh iya, ini kan lagi jendela, jadi boleh dong makan apa aja. Habis makan nasi padang lah, terus habis makan nasi padang masih makan barangkali es marjan, sirup marjan, terus es campur. Harta anak yatim. Kan? Makan harta anak yatim. Makan teman. Ya itu. Beda bukannya begitu. Gitu, sampai jam 7 ternyata yang dimakan kalorinya malah lebih banyak daripada kita makan seharian. Itu kecenderungan intermittent fasting yang salah, yang kurang komit ya, Mbak. Yang mengancam gitu yang mengancam dari teknik ini gitu loh. Oke. Kalau kita nggak hati-hati kita akan terjebak pada itu. Nah, makanya itu mesti dikombinasi dengan teknik kedua tadi, yaitu kalori defisit. Nah, makanya tiga-tiga ini harus sepaket ya tadi Mbak Nana. Jalan bareng. Oke. Jadi ketika kita dapat jendela makan itu, kita mesti tetap ngitung kalori. Kebutuhan kalori kita berapa sih dalam sehari? Itu sekitar kalau cewek terus kemudian kegiatannya nggak terlalu banyak, misalnya sedentary nih, banyak di kantor, banyak duduk, terus kurang jalan kaki, kurang olahraga, itu sekitar 1.200-an. Oke. Nah, itu mesti dipenuhin. Nggak boleh kayak kamu melakukan kalori defisit terlalu ekstrim sampai di bawah 1.000. Itu malah berbahaya. Tipes. Penyakitmu lek ada duit. Tipes. Exactly. Gitu. Jadi makan 2 kali itu biasanya aku makannya sekitar 500 kalori, malam 500 kalori. Itu kan 1.000. Nah, in between bisa sambil nyemil buah kek atau boleh snack apa yang enggak terlalu berat gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi benar-benar meskipun dihitung semua ya kalori itu ya. Caranya gimana tuh ngitung kalori? Pakai apps. Oh. Bisa pakai apps. Banyak banget sekarang. Kirain itu Kita ngira-ngira ini ternyata tahu tek 100 kalorinya. Enggak, ternyata ada bisa dimasukin banyak. Tinggal masukin aja banyak tuh di gado-gado gitu bisa, Mbak? Bisa. Iya. Ada ya. Tapi mesti hati-hati karena dia hitungannya per gram kan. Nah, kita enggak tahu gado-gado yang kita makan berapa gram. Iya sih. Umumnya untuk satu porsi orang makan kadang ya beda. Ada yang gado-gado Pak Ali berapa ya? Merek, repot banget. Kesusu tak tukokno. Kudu banget ta. Luar biasa. Gitu deh. Gitu ya, Mbak. Jadi ada apps makanya juga nggak terlalu sulit ya, kayak supaya tahu nih 1.200 ini lebih atau kurang gitu ya. Tapi waktu itu sih waktu aku lagi program banget itu aku memang sengaja pakai catering diet. Gitu. Catering diet. Jadi apa itu? Nggak susah ini ngitung kalorinya. Jadi udah dihitungin sekali makan 450, 470 kayak gitu-gitu. Catering diet apaan, Mbak? Catering diet, banyak sekarang catering diet kan. Kayak apa tuh? Dikeluarin. Gimana ya? Aku tadi kayaknya lihat di mana Nana bawa. Iya, Atau di kantor kita ada ya? Ini. Jadi sebenarnya biasa ya, masakannya biasa, maksudnya nggak yang harus rebus-rebusan atau nggak harus. Oh, ini jadi satu paket gitu. Iya. Kalau catering diet emang satu berarti paket. Berarti udah set-setan gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi mostly udah dihitungin kayak total kalorinya berapa gitu-gitu. Jadi kita kalau makan kita nggak usah pusing ini berapa kalori ya kira-kira gitu. Tapi dia udah ada kalorinya sendiri gitu. Oke. Jadi kita ngerasanya mau dihabisin ya aman-aman aja gitu. Tapi isinya mostly emang 4 set 5 sempurna gitu kan, Mbak, atau apa? Yang ini sih yang jelas sih gizi seimbang sih. Gizi seimbang. Jadi karbonnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, sama sayur. Oke. Gitu. Mostly gitu terus, pas ya. Biasanya kalau dia mengklaim sebagai catering diet kan dia kalau numisnya pakai minyak apa gitu. Si olive oil atau apa kayak gitu-gitu ya, Mbak ya. Gitu. Oke, daripada bingung. Ini isinya
emang salad doang gitu atau apa itu? Enggak, ini Jadi, bukan salad Ini doang. unboxing, ada unboxingnya. Jangan. Enggak, ini enggak. aja Dit, kita udah tahu isinya sama kali. Siapa tahu nggak di YouTube unboxing pocong? Ojo dong. Kita- Melayu kok kabeh. Enggak, unboxing. Aku Melayu di sini pocong, Bu. Oke, Ini. kayak begitu Oh, ya. gitu. Ini spring roll sih kayak. Oh iya betul, ini spring roll. Jadi isinya kayak gini seperti sih. itu isinya. Oke, I see. Kayak gini ini ada dagingnya, ada sayurnya, terus. Oh gitu. Mm. Heeh. Oke deh, kita lihat kali aja nih ya. Mm-mm. Siapa tahu nih ada yang penasaran itu. Oke. Daripada nanti kita unboxing kamu nggak bisa balikin, ini kan pitanya bagus mahal. Lu lihat aja di sini. Walah, seumur-umur Gitu. baru tahu aku Ya Mbak ada Allah. catering diet kayak begitu. Sekarang lagi booming, lagi banyak banget. Iya, iya, Dimanapun di Jakarta ada, terus sekarang mulai di Surabaya juga udah mulai kayak gitu. Tapi emang sih Mbak, kayak aku pernah lihat gitu yang influencer ya kan, maksudnya yang aku tahu Jakarta gitu. Banyak Jakarta. Selain yang kayak sayur mayur, aku baru tahu kayak spring roll yang tadi. Mhm. Yang lain tuh juga kayaknya menu-menunya tuh bahkan ada yang kayak vegan gitu-gitu ya Mbak ya. Banyak sih, banyak Ya, macam-macam. Ada yang buat Alergi. vegan ada yang Mm-mm. buat alergi juga ada Mm-mm, gitu. kayak- Tapi sekarang trennya itu makanan sehat itu gimana caranya bikin makanan yang sehat yang rendah kalori tapi tetap enak. Iya sih. Heeh. Karena emang ya rasanya itu kayak ini sih nggak enak biasanya kalau ini. Iya maksudnya Ya, kalau makanan bayangin diet emang- sayur loh Dit, cuma digulung-gulung begitu tuh kayak kalau orang yang nggak suka sayur tuh pasti Saya mikir nggak sih. bisa. Nggak bisa digulung-gulung maksudnya. Nggak bisa satu. Nggak, maksudnya ada nggak sih yang menu selain vegan itu yang menyehatkan? Ya Banyak. mungkin mie Tetap instan enak. digulung-gulung spring roll. Tapi banyak loh Dit Gulung-gulung sekarang mie sosis. instan yang bahannya tuh kali. Iya, iya ada juga ada. sekarang. Ada. Oh. Aku kalau lagi pingin cheating, maksudnya pingin Iya. sesuatu yang Yang ya, gurih-gurih gurih. kayak heeh. micin-micin gitu. Iya ya. Oh gitu. Jamur ya Mbak itu kayak bumbunya juga Iya. dari kayak gitu-gitu Iya, ya. gitu deh. Nice. Mm-mm. Selain vegan dia juga enak berarti. Mm. Udah, terus Yap. 2 ya tadi ya. Yap. Ada 2 teknik. Terus sekarang masuk plan ketiga. Mm-mm. Aku pakai apps dari sebuah apparel olahraga gitu sih. Iya, Karena kan oke. banyak ya, dia Adidas punya, Oh terus iya. New Balance punya, Iya. Nike punya. Nah, aku kebetulan Sama pakai- Mi Fit itu juga ada. Xiaomi Fit Oh yang iya, sama- iya, itu juga ada. Nah, aku kebetulan pakai yang Nike dan Mm-mm. kebetulan cocok gitu sih. Oh, jadi walaupun Mm-mm. Mbak Nana nggak pakai PT itu semua bisa itunya ada apa di set up lewat aplikasi gitu. Iya, betul, Oh, betul, oke, oke. betul. Jadi dia itu semacam apa Mbak? dia ada macam-macam, ada 3. Ini kan dia punya plan kan, Yap, yap. ada plannya gitu. Jadi kita tinggal ngikutin plannya. Biasanya 1 bulan pertama itu Mm-mm. badannya di set up dulu supaya dia siap menerima materi-materi yang lebih berat gitu. Oke. Jadi, Di setting. selama 1 bulan itu kita latihannya nggak terlalu berat sih. Ya kayak kamu kalau main game di Di setting dulu. Epic, Mm-mm. noob lah kamu. Gitu ya Mbak. Jadi dia kayak Push noob rank. dulu. Pusreng. Ya kan, jadi berarti ada kayak gitu juga ya Mbak tahapannya. Ada tahapannya. Di situ kita bisa masukin kondisi badan kita sih. Jadi kita biasa olahraga berapa minggu sekali, berapa Ah. kali seminggu, berapa kali, berapa Oh. jam gitu terus. Saya konsen loh ini lihat. Enggak Lama-lama ada gini. apa-apa. Hipnotis. Tatap mata saya. Gak kuat. Mau dia Nggak nggak berani. Enggak berani dia Mbak. Polos dia. Kayak Gitu. kaos. Tinggal disetrika aja. Oh jadi kalau lihat aplikasi gitu berarti lebih apa ada ukurannya, berarti custom ya, maksudnya kayak Custom. tiap orang ya Mbak. Jadi Beda-beda, kita harus input nggak sih itu kayak berat badannya Yes, berapa tinggi? exactly. Oh iya. Oh Nanti dia ini sesuai dengan kebutuhan kamu gitu. di adjust. Di adjust. Misalnya kamu biasa olahraga 5 kali seminggu nih, maka dia udah langsung berat gitu. Oh. Baik. Gitu. Gitu. Jadi kalau masih beginner banget, maka yang 4 pekan awal itu cenderungnya lebih ringan. Oh, gitu. Nanti benar-benar. setelah selesai yang startup, masuk ke program berikutnya yaitu lean up. Nah, lean up ini badannya mulai Start dibentuk. up, lean up. Badannya mulai dibentuk. Itu lamanya sekitar 6 pekan. Oke. Lebih lama. Nah, terus Setelah lean up. setelah lean up ada satu lagi yang aku belum masuk ke situ. Gitu, tapi itu lebih ke pembentukan. Oke. Jadi Bulking. Iya. Nggak Kamu mau? tahu dia. Kamu mau? Nggak usah. Capek. apa
itu. Gitu sih. Gitu Dan ya. itu aku senang karena dia bener-bener kita tinggal ngikutin doang gitu, kita nggak usah mikir gitu. Tapi Mbak sometimes nih itu kan udah kita set gitu, terus kayak itu tanggal-tanggalnya juga Mbak. Iya. Nah kalau seandainya kita cuman ngeset aja tapi nggak ngejalanin itu, iya sami mawon. iya jadi kayak nggak usah sakit ya, nggak bisa sakit. dinego, angel. Bisa. Jadi Angel. betul-betul butuh konsistensi sama apa Niat ya Mbak. niat sih, Nggak gitu boleh cheat aja. ya Mbak. Cheat boleh sehari 2 hari, tapi harus langsung balikin lagi. Iya bener. Tapi itu aplikasinya kayak gitu berbayar nggak sih Mbak untuk bisa sampai kebuka di link Enggak. gitu atau enggak ya bisa Jadi pakai? semua Bisa. melakukan, nggak usah bayar-bayar apa segala Nggak usah bayar-bayar apa Gitu segala sih. macam. Oke. gitu. Nah kalau kita konsisten ngelakuin itu semua, sebenarnya kalau mau kalau udah advance banget ya, udah pinter banget, maksudnya udah bisa diet dengan tanpa intermittent fasting pun sebenarnya udah bisa, karena Iya. kuncinya itu adalah kalori defisit gitu. Kunci weight loss itu adalah kalori defisit. Jadi tapi yang untuk yang terakhir itu untuk sampai kita biar lean itu mungkin kalau kurus tuh tapi tetap bagus gitu ya Mbak. Enak dilihat betul, sama exactly. mungkin otot aja isinya gitu nggak sih Mbak? Soalnya kan kotak gitu loh gitu. Lah aku kan ono kuru tapi guyur-guyur kayak mau jatuh. Kena banyu langsung gitu. Kurus tapi tulang lunak. Iya, bener. Turu-turu aja. Iya, bener. Kan kayak gitu kan Nggak Mbak berarti. berenergi ya. Iya, berenergi bener. Jadi kurus tuh nggak selalu sehat gitu loh, Dit. Jadi kalau Mbak lihat dong badannya Mbak Nana. Jadi gini ya, kalau kalori defisit itu kalau kita bisa setiap hari ngejalanin, kalau defisit itu kan kalori yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar kan. Yep. Nah, kalau kita bisa ngejalanin itu dengan baik setiap hari, itu dalam seminggu kita bisa turun 0,5 kilo. Kayak itu kan kalau Mbak Nana udah ngelakuin 3 hal itu turun berapa kilo itu udah? Bentar. Jadi 0,5 kilo kan, seminggu 0,5 kilo. Berarti kalau sebulan 2 kilo. 2 kilo. Kan? Minimal 2 kilo gitu. Sebulan 2 kilo. Sebulan 2 kilo gitu. Jadi 2 tahun turun berapa kilo? kalau 2 tahun lama-lama Nyusut. Dari jenglot tuh. kok jenglot sih? Nah, kan sebulan nyusut 2 kilo. 2 tahun. Lama jadi segini. Wah, Mbak Nana jenglot. Jadi tuyul itu. Tuyul. Kalau- Enggak mau sai Dit. Iya. Sekian. Masukin botol itu yang diet itu tadi, yang diet masukin botol itu. Iya. Anyar Pak iki Pak, tuyul Pak. Bisa Lerenono Dit. Masukin gitu Lerenono tadi. Ini konsepnya tuh olahraga loh. Kamu kok larinya ke klinik sih? ini kan kita awam. Iya. Pertanyaan-pertanyaan kan wajar. Oh Iya, wajar, boleh. wajar. Kalau dari statementnya Mbak Nana turun sebulan 2 kilo. Kalau 2 tahun 3 tahun Jadi tuyul. mokso Bu. Iya. Diet mokso. Kayak Gajah Mada. Mokso gara-gara diet. Iya. Tapi- Ngawur wis. Gajah Mada kan nggak diet. Gajah Mada kan masih besar, mungkin Iya, dia takut universitas moksa itu, kali ya, Gajah Mada. soalnya ya. Iya. Gitu. Kayaknyamu zaman purba Dit males aku. Ayo, wes deh. Iya. Aku belum berarti- lahir loh itu. Iya, masih 17-an. 17 Agustusan. Yoi. Maksudnya Itu loh udah disuruh apa itu? Conclusion itu loh. konse ngarai muterai. Habis itu pulsanya, wifi-nya ini mau habis ini. Listriknya mati juga habis gini. Jadi berhasil ya Mbak Nana ya. Berarti selama Alhamdulillah. sampai bulan Mei kan ya mulainya. Ya, saya mulai bulan Mei. Sampai hari ini udah turun. Pokoknya sampai kita kan, aku kan ngesetnya 3 bulan ya untuk mencapai berat idealku yaitu 55. Waktu itu aku ngeset Yes. 55 gitu. Yep. Agak muluk sih kan, Yep. dari 64 ke 55 itu 9 kilo, 9 kilo. gitu kan. Terus sampai Agustus kemarin, Mm-mm. Agustusan pas 3 bulan itu udah 56. 56,7, 56,9, 56,2. Udah deket gitu. ya Mbak, udah deket banget. Itu aku sengaja stop Karena takutnya apa Mbak? karena Defisit. Uangnya habis. semuanya habis, sudah nggak bisa beli. Mesti curhat. Terus Gitu sih. Aku stop karena
karena aku udah merasa ini oke dengan badannya segini. Iya, kalau terlalu ceking juga mungkin kurang Takutnya- ada lekukan ya Mbak. Takutnya nanti mah nggak berenergi gitu sih. Iya, Oke. lemes Gitu. gitu loh Dit, kebanyakan olahraga. Oke Mbak. Gitu Jadi aja sih. oke, kita selalu masuk ke konklusi Didit supaya lebih bermanfaat obrolan kita ini. Dari tadi soalnya kita Enggak kok Mbak, terstruktur sekali Mbak Nana, luar baik. biasa. Jadi untuk bagaimana untuk Bambang Pamungkas ada yang Jadi mau ditanyakan tips atau apa? olahraga di kala pandemi itu bukan hal yang impossible gitu. Meskipun gym atau apapun tutup dan kalau memang orangnya males pasti aja cari apapun itu masalahnya. Gini, Iya, denial. Iya. Gini, ada satu lagi yang bikin program ini berhasil, lebih berhasil ketika pandemi daripada ketika sekarang udah masuk new normal. Oh gitu Mbak. Yes. Karena Ketika kita waktu pandemi itu kan ini kita nggak kemana-mana tuh, kita karantina, kita isolasi mandiri di rumah. Kita di rumah aja itu kita lebih konsisten menjalankan dietnya. I see, kayak Gitu. fokus gitu ya Mbak. Karena kita nggak ada godaan, kita nggak ada jajan sama teman, kita nggak main ke mall, kita nggak Rungokkan. betul, kita nggak ada jajan-jajan chat time atau gula atau segala macam, itu nggak ada semua. Kita di rumah fokus. Ketika kita balik kantor, ambiar. baru datang ada teman bawa Ambiar. donat. Mbak, makan donat. Allahu Akbar, aku diet. Enggak percaya, baik. Iya. Tapi kalau kayak gitu Mbak Nana gimana? Walaupun sudah dikonklusikan bahwa oke, saya berhasil di masa pandemi, tapi tidak dengan WFH atau atau gimana nih? Berat, memang berat. Tapi ada penutupan lagi yang aku mau tanyakan selain tuh? konklusi. Apa tuh? Pada akhirnya si gebetan itu jadi pacaran gak sih Mbak Nana? Penasaran. Ya Allah, tiwas ngoyon tak duyak. Tiwas sudah habis uang. Arenom, Beli-beli itu tadi. angel. Angel kandanan. Badan Iya. sudah nyusut. Terus kadang jenglot ya toh. Saya untuk pacar. Ya apa sih? Wis buyar.